pemirsa, pada liputan kali ini Anda akan bersama saya, Najwa Salsabila, dalam acara ICI News membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, perhatian serius terhadap saluran air yang mengalami gangguan di beberapa wilayah. Hal tersebut mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Kami akan menghadirkan laporan selengkapnya untuk Anda. Jadi, pencemaran air merupakan masalah serius yang berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Salah satu akibatnya ialah menurunnya kualitas air serta munculnya berbagai penyakit bagi penduduk yang bergantung pada sumber air tersebut. Baik, kita akan menghubungi reporter Hafsah yang berada di lokasi narasumber. Kepada Hafsah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Najwa di studio. Permisi Bapak, maaf, saya reporter dari ICI News. Iya. Saya Hafsah Nayla Permana, izin bertanya kepada Bapak, gimana sih Pak masa pembangunan sebelum dan sesudah itu, terus dampak positifnya dan negatifnya apa ya Pak? Oh, terima kasih ya. Saya mewakili warga dari perumahan Villa Mutiara 1 dan khususnya warga Desa Ciantra, Cikarang Selatan. Dampak negatifnya sebelum ada pembangunan, kita bisa lihat mungkin erosi ya. Iya Pak. Berapa meter dari awal sungai ini, kita masih kelihatan, masih ada yang sebelah kanan kita masih erosi, mungkin belum terrealisasi untuk pembangunan yang kedua mungkin. Dampak positifnya setelah ada pembangunan ini ya kita kelihatan erosi bisa ditanganin, mungkin banjir insya Allah untuk musim hujan ke depan tidak ada banjir untuk wilayah Villa Mutiara 1 khususnya ya. Dan saya bangga kepada pemerintahan Desa Ciantra yang telah membangun fasilitas penanganan banjir untuk wilayah Villa Mutiara 1. Dan saya bangga juga adanya bangunan ini, ya kita kelihatan hasilnya. Erosi yang jelas pastilah kita erosi udah tanganin, walaupun ini baru sepihak ya. Gitu aja. Baik, terima kasih Bapak. Kembali ke studio. Terima kasih kepada reporter Hafsah. Hal seperti ini menggambarkan dampak yang nyata pencemaran saluran air yang terjadi dan mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, apa sih pencemaran air itu? Mari kita akan membahas bersama partner kita, Kirei. Menurut data yang telah kami amati dan analisis, air sungai keruh pada musim hujan datang. Berikut data sungai air dari tahun ke tahun. Pemirsa, kita akan melihat keadaan lokasi sungai melalui reporter Hafsah. Bagaimana lokasi keadaan di sana? Baik, terima kasih kepada Nazo di studio. Permisa, bisa dilihat di sini banyak sekali sampah-sampah yang menghalangi aliran air untuk mengalir. Sudah dipasangkan sengkedan untuk menahan erosi dan juga tanah longsor yang terjadi sebelumnya. Terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih kepada Hafsah karena telah menyampaikan keadaan sekitar. Baik, kita akan menghubungi reporter Zalfa yang sedang berada di lokasi Seman 2 Cikarang Selatan bersama narasumber anggota Adiwiyata. Baik, terima kasih kepada Najwa di studio. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Ismaila Maharani yang merupakan anggota dari Eskul Adiwiyata. Permisi, mohon maaf mengganggu waktunya Ismaila. Izin bertanya ya, apa sih dampak yang diberikan dari pencemaran air bagi lingkungan sekitar? Untuk dampak yang dapat diberikan ada banyak ya, misalnya kekurangan pasokan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu juga untuk kalau misalkan air tercemar ini tidak sengaja terkonsumsi pasti bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Selain itu, selain untuk dampak untuk manusia, air tercemar ini juga bisa menyebabkan banyak dampak yang buruk untuk makhluk-makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan yang hidup di sekitar sumber air yang tercemar ini. Wah, banyak juga ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah dari pencemaran air? Menurut saya
pastinya untuk menjaga kebersihan dari sumber-sumber air ini kita perlu memasang sistem penyaringan air, bukan hanya untuk limbah-limbah di pabrik saja, tapi bisa juga untuk limbah-limbah rumah tangga. Selain itu kita juga bisa menjaga kebersihan sumber-sumber air ini dengan tidak membuang sampah sembarangan ke dalam sungai atau danau. Terima kasih Kak Ismaila atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Kembali ke Nazwa di studio. Terima kasih kepada Zalfa. Jadi bisa disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran air serta kekurangan perawatan lingkungan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pemirsa, dengan kita melakukan langkah-langkah itu, tidak hanya melindungi lingkungan kita, tetapi juga kita menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat sekitar. Bukankah mudah untuk menjaga lingkungan itu? Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga serta merawat lingkungan kita. Pencemaran lingkungan air tentunya memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita. Bukankah sudah seharusnya kita menjaga lingkungan kita? Maka dari itu, ayo kita bersama-sama menjaga lingkungan kita, serta ajak teman dan keluarga kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan merawatnya. Saya Nazwa Salsabila pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.